Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar menuju tah hingga yang jika disubstitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu tah hingga min tah hingga. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu kenapa tah hingga min tah hingga itu adalah suatu bentuk tak tentu. Nah, begini contoh ilustrasinya ya. Jika kita memiliki bilangan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya hingga sama dengan tah hingga, kemudian kita kurangi dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya, itu juga sama dengan tah hingga. Berarti ketika kita kurangkan ya persamaan 1 dan persamaan 2 ini, maka yang tersisa adalah 1. Seperti itu. Jadi 1 itu ternyata sama dengan tah hingga min tah hingga. Jadi ini pengurangan ya, 2-nya dikurangi 2, 3 dikurangi 3, 4 dikurangi 4, 5 dikurangi 5 dan seterusnya. Berarti yang bersisa adalah 1. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil dari tah hingga min tah hingga. Kita coba dengan angka lain yang serupa, misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya hingga sama dengan tah hingga, kemudian dikurangi oleh 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya hingga sama dengan tah hingga. Nah, kalau kita kurangkan, kita lihat ya, berarti di sini yang bersisa adalah 1 ditambah 2, berarti 3. Berarti 3 sama dengan tah hingga min tah hingga. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita menemukan bahwa tah hingga min tah hingga itu adalah 1. Kemudian di contoh yang lain, tah hingga min tah hingga itu adalah 3. Nah, karena memiliki nilai yang berbagai macam, maka tah hingga min tah hingga ini adalah salah satu bentuk tak tentu. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung limit fungsi aljabar menuju tah hingga jika dengan substitusi langsung menemukan bentuk tah hingga min tah hingga. Nah, contoh dari limit fungsi aljabar tersebut biasanya bentuknya seperti ini. Jadi limit x menuju tah hingga untuk fx dikurangi gx dan fx dikurangi gx. Nah, itu di dalam akar ya. Jadi akar fx dikurangi akar gx. Nah, kalau misalnya kita substitusi langsung akan menghasilkan bentuk tah hingga min tah hingga. Maka cara mengerjakannya adalah terlebih dahulu dengan mengalihkannya dengan akar sekawan. Nah, akar sekawan dari akar fx dikurangi akar gx. Nah, sekawan dari akar fx dikurangi akar gx adalah akar fx ditambah akar gx per akar fx ditambah akar gx. Jadi kita kalikan dulu sekawannya. Nah, supaya lebih jelas kita ke contoh. Nah, misalnya contoh yang pertama, ada soal limit akar 4x ditambah 12 dikurangi akar 4x ditambah 3 untuk x mendekati tah hingga. Nah, caranya kita kalikan sekawannya dulu ya. Jadi limit x menuju tah hingga nah, kita tulis kembali akar 4x plus 12 dikurangi akar 4x ditambah 3. Nah, ini kita kalikan dengan sekawannya. Berarti sekawannya itu adalah akar 4x plus 12 dikurangi akar 4x plus 3 dibagi oleh akar 4x plus 12 dikurangi akar 4x tambah 3. Ini jumlah ya. Jadi kalau misalnya sekawannya pengurangan itu jadi penjumlahan. Kalau di sini soalnya penjumlahan berarti sekawannya adalah pengurangan. Kemudian kita tulis kembali. Kita sederhanakan, kita lihat yang serupa. Yang serupa itu berarti yang pembilang ya. Ingat bahwa ketika kita punya A min B dikali dengan A plus B,
itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini juga berlaku untuk soal di limit ini ya. Nah, berarti ini kita bisa tulis 4x plus 12 karena akar dikali akar berarti akarnya kita tinggalkan di dalam kurung, kemudian dikurangi oleh 4x plus 3. Nah, kemudian yang penyebutnya kita tulis kembali. 4x plus 12 di dalam akar ditambah oleh akar 4x plus 3. Nah, setelah itu kita sederhanakan kembali. Limit x mendekati tak hingga 4x dikurangi 4x itu kan 0 ya. 12 dikurangi 3 berarti 9 dibagi oleh akar 4x plus 12 ditambah akar 4x plus 3. Nah, setelah seperti ini, bagaimana? Ini berarti hasilnya adalah kita bisa substitusi ya. Kita bisa substitusi limit x mendekati tak hingga berarti 9 per akar 4 kali tak hingga ditambah 12 4 kali tak hingga ditambah 3. Atau sebenarnya ini bisa kita langsung menggunakan konsep yang sebelumnya kita sudah pelajari, jadi lihat dari pangkat yang paling tinggi ya, paling tingginya. Kemudian ini berarti jawabannya adalah limit x mendekati tak hingga 9 per penyebutnya itu berarti kan tak hingga ya. Tak hingga. Berarti 9 dibagi tak hingga itu adalah hasilnya 0. Untuk soal nomor 2, limit akar x ditambah 3 dikurangi akar 2x dikurangi 7 saat x mendekati tak hingga. Ya, langkah pertama kita kalikan dengan sekawannya, berarti limit x mendekati tak hingga akar x ditambah 3 dikurangi akar 2x dikurangi 7 dikali oleh akar x ditambah 3 plus akar 2x min 7 per akar x ditambah 3 plus akar 2x min 7. Nah, kemudian kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan dulu menjadi sama dengan limit x mendekati tak hingga akar x tambah 3 dikali akar x tambah 3 ya, jadi x tambah 3 dikurangi akar 2x min 7 dikali negatif akar 2x min 7 ya, jadinya dikurangi oleh 2x min 7 per, nah penyebutnya kita tulis kembali akar x plus 3 ditambah akar 2x min 7. Nah, setelah itu kita kembali sederhanakan menjadi limit x mendekati tak hingga x dikurangi 2x itu min x, 3 dikurangi min 7 berarti plus 10 per, nah akar x plus 3 ditambah akar 2x min 7. Nah, ini kalau kita langsung substitusi, ini hasilnya masih tak hingga per tak hingga ya, masih suatu bentuk tak tentu. Berarti ini kita modifikasi dengan membagi masing-masing suku oleh variabel pangkat yang paling tinggi. Atau kita sebenarnya sudah bisa menggunakan
konsep yang terakhir kita pelajari, yaitu melihat dari pangkat tertingginya. Nah, ini kita bagi masing-masing suku dengan X. Kenapa X? Karena di sini yang pangkatnya paling tinggi itu X ya. Kalau yang di penyebut itu kan akar X. Kalau akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Nah, ini kita bagi dengan X semuanya. Nah, ini juga. Nah, ini karena bentuknya dalam akar, ini sebenarnya boleh kita tulis seperti ini. X plus 3, jadi masing-masing itu kita bagi dengan seperti ini ya, kuadrat. Nah, kenapa sih kuadrat? X kuadrat, karena di sini dalam akar ya, dibuat di dalam akar. Sama ini juga, akar 2X per X kuadrat dikurangi 7 per X kuadrat. Gitu. Kemudian ini kita sederhanakan kembali, limit X mendekati tahingga. Ini berarti min 1 ditambah 10 per X dibagi oleh akar 1 per X ditambah 3 per X kuadrat ditambah akar 2 per X dikurangi 7 per X kuadrat. Nah, setelah itu bisa kita langsung substitusi ya. Jadi limit X mendekati tahingga, ini berarti kan min 1, terus ditambah 10 per tahingga. 10 per tahingga itu berarti kan 0 kalau di dalam limit. Per, ini juga 1 per tahingga, ini 0 ya. Berarti ini kan 0. X-nya kita ganti lagi dengan tahingga, berarti yang akar 2 per X dikurangi 7 per X kuadrat juga itu hasilnya jadi 0. Berarti di sini jawabannya min 1 per 0. Nah, min 1 per 0 itu berarti kalau di dalam limit adalah min tahingga. Seperti itu. Jadi jawaban dari limit akar X ditambah 3 dikurangi akar 2X min 7 saat X mendekati tahingga adalah min tahingga. Nah, bagaimana dengan contoh yang ketiga? Limit akar 2X min 7 dikurangi akar X ditambah 3 saat X mendekati tahingga. Ini sama, kita kerjakan dengan cara yang barusan, mengalihkan dengan sekawannya. Berarti limit X mendekati tahingga akar 2X min 7 dikurangi akar X ditambah 3 dikali dengan sekawannya. Akar 2X min 7 ditambah akar X tambah 3 per akar 2X min 7 plus akar X plus 3. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi limit X mendekati tahingga. Berarti 2X min 7 dikurangi X plus 3 per, kita tulis kembali penyebutnya, akar 2X min 7 ditambah akar X plus 3. Nah, kita sederhanakan. Limit X mendekati tahingga, 2X dikurangi X itu X, min 7 dikurangi 3, min 10, per akar 2X min 7 plus akar X plus 3. Sekilas hampir sama dengan contoh yang kedua ya. Kita ini kalau misalnya kita langsung substitusi tahingga, hasilnya masih bentuk tak tentu, tahingga per tahingga. Jadi kita lakukan dengan membagi masing-masing suku di pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat yang paling tinggi. Berarti kita bagi dengan X ya. X per X dikurangi 10 per X. Kemudian yang penyebutnya juga kita bagi dengan X, karena di dalam akar berarti boleh dong kita tulis 2X per X kuadrat ya. Karena di dalam akar modifikasinya seperti itu, min 7 per X kuadrat di dalam akar ya. Kalau di luar akar tetap kita tulisnya X, kalau di dalam akar berarti X kuadrat ditambah akar X per X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat. Nah, setelah itu boleh kita sederhanakan dulu sebelum kita substitusi. Berarti X per X itu 1 min 10 per X
per akar 2 per X dikurangi 7 per X kuadrat ditambah akar 1 per X ditambah 3 per X kuadrat. Nah, setelah itu kita boleh substitusi nilai X-nya tahingga. Berarti 1 dikurangi 10 per tahingga. 10 per tahingga itu ketika dilimit hasilnya adalah 0 per akar 2 per X. Nah, X-nya kita ganti dengan tahingga, berarti kan 2 per tahingga itu 0 ya. Dikurangi 7 per X kuadrat. X-nya kita ganti dengan tahingga itu juga 0, berarti yang penyebutnya adalah 0 ya. 0 plus 0. Ini sama. Berarti hasilnya adalah 1. Per 0. Hasilnya adalah tahingga. Nah, jadi nilai limit akar 2X min 7 dikurangi akar X plus 3 saat X mendekati tahingga adalah tahingga. Kalau yang contoh 2 tadi sebelumnya adalah min tahingga ya. Kita nanti lihat perbedaannya dari contoh 1, contoh 2, dan contoh yang ketiga. Soal yang keempat, limit akar 4X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 dikurangi akar 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah 1 saat X mendekati tahingga. Ini caranya kita kalikan dulu dengan sekawannya. Nah, sekawannya itu adalah bentuknya sama, hanya beda operasi saja ya. Jadi limit X mendekati tahingga akar 4X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 dikurangi akar 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah 1 kali dengan sekawannya. Nah, ini jadi penjumlahan. Penyebutnya juga bentuk yang sama. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Berarti kita lihat bentuk yang mirip ya, yaitu di pembilang. Berarti jadi 4X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5, ini kan perkalian ya, dikurangi, jadi tinggal hilangkan saja bentuk akarnya, 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah 1. Jangan lupa diberi tanda kurung ya. Kemudian penyebutnya kita tulis kembali. Akar 4X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 ditambah akar 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah 1. Nah, setelah itu kita sederhanakan bentuknya menjadi, ini ke pinggir aja ya, limit X mendekati tahingga. Nah, kita kurangi ya, 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat. Nah, ini habis ya, ini habis. Nah, yang bersisa tinggal berarti min 6X dikurangi negatif 12X, berarti jadi 6X ya. 6X, kemudian 5 dikurangi 1. Berarti ini 4 per, ini akar, kita tulis lagi, 4X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 ditambah akar 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah 1. Nah, setelah itu kita boleh kali dengan ini kalau kita substitusi hasilnya tahingga per tahingga ya. Jadi ini sebenarnya boleh kita lakukan pembagian dengan membagi masing-masing suku di pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat yang paling tinggi. Tapi sebenarnya ini karena kita sudah belajar tentang
melihat dari variabel pangkat yang paling tinggi, kan ini sudah bentuk pecahan ya, sebenarnya kita tinggal lihat aja pangkat tertinggi di pembilang ada berapa. Pangkat tertinggi di pembilang itu X, pangkat tertinggi di penyebut berapa, X juga. Kenapa X? Karena di sini ada akarnya ya, pangkat 2-nya ketemu akar ini. Nah ini karena sudah sama-sama pangkat 1, berarti ini sebenarnya bisa kita langsung simpulkan bahwa ketika pangkat tertinggi di pembilang sama dengan pangkat tertinggi di penyebut, sebenarnya itu boleh kita lihat langsung dari koefisiennya saja. Koefisiennya berapa? Dari yang pangkat paling tinggi di pembilang itu adalah 6, tuh kan? Per di penyebut berapa? Akar 4 ditambah akar 4. Oh, berarti jawabannya adalah 6 per 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 6 per 4 ya, atau 3 per 2, seperti itu. Atau boleh kita membagi masing-masing suku di pembilang dan penyebut dengan X ya, sama saja, nanti juga kalian akan mendapatkan hasilnya 3 per 2. Ini supaya lebih ringkas, karena kalian sudah mempelajari sebelumnya bagaimana menentukan nilai limit pada bentuk pecahan seperti itu. Nah, berarti dari contoh 1, 2, dan 3, juga 4, itu sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Seperti apa? Ini ya. Jadi kesimpulannya ada 2. Yang pertama, limit akar AX ditambah B dikurangi akar PX ditambah Q itu sama dengan L ya. Ketika X-nya mendekati tak hingga, ada 3 kemungkinan solusi. Yang pertama adalah tak hingga positif jika A-nya lebih besar dari P. Jadi kita lihat dari variabel koefisien variabel yang di depan ya. Kita lihat dari, nah ini sama-sama linear, pangkat 1. Kita lihat koefisiennya, kalau A-nya lebih besar daripada P, berarti jawabannya tak hingga. Kalau misalnya A-nya lebih kecil dari P, berarti jawabannya minta hingga. Tapi kalau sama, itu jawabannya adalah 0. Ini khusus untuk yang linear. Kemudian kita lihat yang pangkat 2 ya, yang pangkat 2. Nah, kalau yang pangkat 2 hampir serupa ya. Jawabannya itu tak hingga jika A-nya lebih besar dari P. Kalau A-nya lebih kecil dari P, jawaban limitnya adalah minta hingga. Nah, sedangkan kalau A sama dengan P, berarti jawabannya adalah kita bisa menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Jadi kesimpulan dari video kali ini, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan teknik membagi masing-masing suku di pembilang dan penyebutnya dengan variabel pangkat yang tertinggi. Nah, kita bisa lebih praktis menyelesaikan soal-soal limit dengan menggunakan rumus seperti ini. Nanti kita coba di video berikutnya, kita langsung latihan dengan menggunakan rumus yang praktis. Ya, sekian video pembelajaran pada kali ini, semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.